Jangan anggap remeh kepada firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan bilang engkau akan diberkati, tangkap itu dengan iman. Iya, aku percaya aku diberkati. Ya, itulah berkat firman Tuhan. Shalom adik-adik, bertemu lagi. Hari ini kita akan kembali mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti biasa, kita harus janji sama Tuhan. Kalau ibadah, gak boleh ada yang main-main, gak boleh ada yang ganggu kakak atau adiknya, dan harus bersungguh-sungguh. Nah, semuanya kakak undang kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini, semuanya lipat tangan, ditutup matanya, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya angkat tangan buat Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, semuanya anak-anak, mari lipat tangan, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Bapa yang baik, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mencintai Tuhan. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran dan anak yang mau diatur. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau menari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik di rumah kabarnya luar biasa, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan, oh sukacitaku, haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Oh, 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 oh. Oh.
siapa anak yang bersungguh-sungguh, siapa anak yang mau dengar-dengaran. Haleluya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolong kami. Yesus, tolonglah aku. Oh Yesus, Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Kalau kami Bapa di surga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau Bapa di surga yang menjamah hati kami. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan semuanya kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Hai, apa kabar bagi kita semuanya? Kembali kita bertemu pada saat minggu ini. Kita kembali beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang persaudaraan antara siapa? Ya, bagus sekali, antara Kain dan Habel. Dan hari ini kita mau belajar tentang persaudaraan antara Esau dan Yakub. Siapa? Antara Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini adalah anak daripada Ishak. Nah, siapa yang tahu siapa nama ibunya? Ibunya Esau dan Yakub. Coba tunjuk tangan, siapa? Oh iya betul ya. Namanya adalah Ribka. Itulah ibu mereka yang melahirkan mereka. Nah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Ya, mereka kembar. Ya, mereka dilahirkan dengan secara kembar. Nah, tetapi adik-adik, kita mau belajar bagaimana persaudaraan mereka. Ya, nah, persaudaraan mereka itu adalah persaudaraan yang penuh dengan kecemburuan. Dan mereka saling iri hati. Kenapa Miss bilang begitu? Karena Esau itu dia sebagai anak sulung, tetapi dia seorang pemburu. Dia tidak suka di rumah. Dia tidak pernah mau tinggal di rumah. Dia suka pergi ke padang, ya, berburu ke hutan. Dia suka berburu. Tetapi kalau Yakub, dia itu adalah seorang yang suka di rumah. Ya, dia anak manja, dia anak mama, ya. Dia suka di rumah. Nah, sehingga apapun yang terjadi di rumah itu, ya, Yakub tahu. Tetapi kalau Esau, dia tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di rumah. Nah, pada satu kali waktu, Esau pulang dari berburu, dan dia tidak mendapat apa-apa pada saat itu. Nah, kebetulan Yakub sedang masak sop. Ya, siapa yang suka makan sop? Wah, saya juga suka makan sop, apalagi sop ayam, ya kan? Nah, dicampur dengan kacang merah. Ya, pada waktu itu Yakub sedang memasak sop kacang merah. Dan waktu itu Esau yang lagi capek, mungkin dia sudah lapar, dan dia bilang kepada Yakub begini, "Dek," katanya, "mintalah sama aku sedikit sopmu itu." Bilang begitu ya. Akhirnya Yakub bilang begini, "Boleh bang," katanya, "aku kasih sama kau sop kacang merah ini. Tapi kan bang," katanya,
abang juallah hak kesulungan abang sama aku. Ya, apa arti hak kesulungan? Arti hak kesulungan itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk anak sulung, ya, untuk si Esau. Pada saat itu, akhirnya Esau bilang begini, ya udah, nggak apa-apa, itu kan nggak ada gunanya itu. Nah, dia menganggap sepele berkat Tuhan, berkat anak sulung. Nah, jadi adik-adik di rumah pada saat hari ini, jangan kau sepelekan berkat Tuhan, ya. Jangan kau sepelekan apa yang Tuhan berikan kepadamu pada saat ini. Dan akhirnya waktu itu, nah, dijuallah hak kesulungan Esau itu dengan apa? Dengan semangkuk sup kacang merah. Dan kemudian itu terjadi lama sesudah itu, ya. Akhirnya bapak mereka namanya Ishak sudah sangat tua sekali. Dan mereka tua, dia tua, dan mungkin dia sudah mau meninggal. Dan kemudian Ishak bilang begini kepada Esau, Esau anakku, katanya, mungkin bapak sudah tidak lama lagi umurnya. Nah, aku akan memberikan kepadamu hak kesulungan untukmu. Nah, akhirnya begini, jadi apa yang harus kubuat, Pak? Pergilah kau berburu. Pergilah kau berburu dan kemudian masaklah kepadaku hasil buruanmu itu. Yang paling enak, kau kan tahu selera bapak. Nah, waktu itu bapaknya itu sudah tua dan sudah buta, ya. Sudah buta. Artinya buta itu sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, waktu itu mamanya Ribka mendengar bahwa hak kesulungan itu akan diberikan kepada Esau. Padahal hak kesulungannya Esau itu sudah dijual kepada si Yakub. Berkat Tuhan itu sudah dijualnya dengan semangkok kacang merah. Akhirnya Ribka, ibunya, memanggil si Yakub. Kup, sini. Nah, Esau udah pergi ke padang, udah pergi ke hutan mencari daging segar, ya. Dia mau masak untuk bapaknya. Nah, dia bilang begini, abangmu sudah bapakmu suruh pergi ke hutan untuk mencari buruannya, karena dia mau dikasih hak kesulungan itu. Nah, sekarang katanya, kau pergi ke kandang kita, ambillah kambing domba yang paling enak, yang paling empuk, biar ku masak. Aku kan tahu selera bapak. Dia bilang begitu. Akhirnya dimasaklah itu, dan kemudian singkat cerita, itu makanan yang sudah diolah oleh ibu Ribka ini dibawa oleh Yakub masuk ke kamarnya bapaknya Ishak. Nah, Ishak waktu itu sudah buta. Nah, akhirnya dia bilang, bapak, inilah hasil buruanku itu, katanya, makanlah bapak. Nah, setelah Ishak makan, wah, enak sekali masakanmu, nak. Begitu, iya pak, katanya. Nah, sini kau dekat-dekat. Akhirnya dikasihlah hak kesulungan itu kepada si Yakub. Nah, waktu itu kita baca Alkitab kita, setelah kejadian itu, kita baca dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai ayat 42. Miss bacakan bagi kita. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkatalah Ribka kepada Yakub, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Nah, jadi akibat daripada kecemburuan itu atau iri hati itu adalah juga sama dengan pembunuh, saudara kekasih. Membunuh. Nah, Esau waktu itu dia sangat marah sekali. Karena apa? Karena hak kesulungan itu sudah tidak ada lagi sama dia. Ya, berkat Tuhan itu sudah tidak ada lagi sama dia. Semua yang bagus-bagus sudah diberikan kepada Yakub. Esau lupa
bahwa dia sudah menjual hak kesulungannya. Jadi oleh sebab itu adik-adik, hati-hati. Jangan kita menyepelekan berkat Tuhan, ya. Jangan kita anggap remeh kepada berkat Tuhan. Jangan anggap remeh kepada firman Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan bilang engkau akan diberkati, tangkap itu dengan iman. Iya, aku percaya aku diberkati, ya. Itulah berkat firman Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat hari ini kita belajar dari Esau itu dan Yakub ini, kita tidak boleh contoh, ya, persaudaraan mereka. Persaudaraan mereka penuh dengan tipu muslihat, ya. Penuh dengan iri hati dan kecemburuan. Dan akhirnya mereka itu dipisahkan. Mereka terpisahkan. Yakub akhirnya lari, ya, ke Mesopotamia, jauh ke kampung ke kampung mamanya, dan kemudian Esau tinggal kepada bapaknya. Mereka lama sekali mereka terpisah, ya, sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai Esau sudah punya anak, Yakub sudah punya anak, baru mereka bisa berjumpa. Ya, karena apa? Karena ada iri hati. Nah, oleh sebab itu adik-adik, di masa ini, ya, di rumah saja ini, kalau ada abang kita, kakak kita, jangan kita suka cemburu-cemburuan, ya. Jangan suka kita iri hati kepada kakak kita. Mungkin kakak kita dapat kue donat 2 biji, kita dapat 1,5. Jangan cemburu, ih kakak ini masa dia dapat 2, aku 1,5. Nah, akhirnya kita benci sama kakak kita. Jangan, ya. Kita harus kompak, sama dengan ayat hafalan kita dari Mazmur 133 itu dikatakannya bahwa kita harus hidup rukun, ya, rukun kepada orang tua kita, rukun, ya, bersahabat dengan kakak kita, adik kita, sayang, saling mengasihi. Supaya apa? Supaya kita tidak dipisahkan, ya, supaya kita tidak terpisahkan, saudara kekasih, ya, kita tidak dipisahkan karena kita rukun. Kalau kita rukun, kata Tuhan di Mazmur 133 ayat hafalan kita, bagi ayat 1 dan 3b dikatakannya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu berkat kehidupan. Jadi berkat kehidupan itu yang luar biasa. Dan contoh Miss berikan kepada kita adalah tentang Yusuf. Yusuf pun begitu di dalam keluarganya. Yusuf itu punya abang 10 orang. Banyak enggak? Wah, banyak sekali. Abangnya 10 orang. Dia anak yang paling kecil, anak nomor 11. Ada lagi adiknya, ya, si namanya Benyamin, nomor 12. Jadi mereka bersaudara itu 12 orang, ya. Nah, tetapi Yusuf itu, dia itu adalah anak yang sangat luar biasa. Ya, semuanya tentu adik-adik tahu, ya, bahwa Yusuf itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu abang-abangnya cemburu kepada Yusuf. Dan bapaknya pun, siapa nama bapaknya Yusuf? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Yakub. Nama ayahnya Yusuf itu adalah Yakub. Nah, Yakub ini pun sangat sayang kepada Yusuf, ya. Sayang sekali dia dibedakan dengan antara abang-abangnya. Karena waktu itu Yakub sudah tua, baru punya anak yang ganteng, ya, yang baik, yang takut akan Tuhan, yang hormat sama papanya. Akhirnya dia disayangi dan semua saudara-saudaranya cemburu. Nah, saking cemburunya abang-abangnya Yusuf itu kepada Yusuf, waktu dia masih kecil, dia disuruh oleh bapaknya antar makanan kepada abang-abangnya. Nah, waktu dari jauh abang-abangnya lihat, tengok itu si Yusuf udah datang. Itu anak kesayangan bapak udah datang. Katanya, ayo kita bunuh dia. Nah, itulah jadinya saudara, kalau kita cemburu, kita iri hati sama saudara kita, kita mampu membunuhnya. Nah, akhirnya datanglah Ruben, abangnya, jangan. Itu adik kita. Jangan dibunuh. Akhirnya bilang, apa mau kita buat? Buang saja dia masuk ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur, ya. Tetapi waktu itu mereka bilang begini, udahlah, janganlah bunuh dia, kita keluarkan aja. Kebetulan ada di situ orang Ismail lagi lewat, ya.
Kemudian kita jual aja dia. Akhirnya Yusuf dijual sama orang. Bayangkan ya, adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri bisa dia dijual. Dijual lagi si Yusuf ini. Akhirnya yang membeli si Yusuf ini pun dijual lagi sama orang. Saudara, adik-adik, siapa yang bisa menjual adik? Ya, siapa di sini mau menjadi penjual adik? Tidak ada ya. Ya, kalau kita mempunyai sifat yang iri hati, cemburu, kita bisa mampu melakukan itu. Oleh sebab itu, kita mau belajar dari persaudaraan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya, jangan ada rasa iri hati dan dendam, dengki kepada saudara kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yusuf itu dijuallah dia ke Mesir. Dan lama, adik-adik, baru dia bisa jumpa dengan abangnya. Ya, berpuluhan tahun, 20 tahun baru bisa ketemu. Karena apa? Karena dengki itu tadi, karena iri hati itu tadi. Jadi kalau ada cemburu, kalau ada dengki, iri hati di hatimu sekarang ini, ya, saya doakan dalam nama Yesus itu dikeluarkan, ya. Kita keluarkan dari hidup kita. Janganlah kita saling cemburu, apalagi dengan abang kita, kakak kita, adik kita, dan orang tua kita. Tapi kita harus apa? Kita harus rukun, kita harus mengampuni, kita harus menyayangi setiap keluarga kita yang ada di rumah kita pada saat hari ini. Amin. Nah, jadi jangan lupa yang ayat hafalan kita itu adalah Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3b. Miss bacakan kepada kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kembali kita akan belajar tentang persaudaraan yang rukun. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon kepada orang-orang tua, mari kita bantu men-subscribe ibadah kita online ini supaya menjadi berkat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kepada firman-Mu Tuhan tentang persaudaraan daripada Esau dan Yakub. Tuhan, kami tidak mau menjadi persaudaraan yang penuh dengan kedengkian dan iri hati dan cemburu, karena itu akibatnya adalah perpisahan. Oleh sebab itu Bapa di surga, mari Engkau jamah hati kami semua Bapa yang baik. Masing-masing mari letakkan tangan kanannya di atas dadanya. Doakan dirimu. Kalau ada roh-roh benci, ada roh-roh dengki di dalam hatimu, iri hati kepada saudara-saudaramu, kami doakan dalam nama Yesus, kami cabut itu. Di dalam nama Yesus kami mau keluarkan dari hati kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat kerukunan itu Bapa di surga ada di hati kami. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain Bapa, supaya selama kami di rumah saja Tuhan, kami memperoleh berkat Tuhan yang Kau perintahkan bagi kami, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kakak kami dan abang-abang kami yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah Kau pakai kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan ibadah kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. Haleluya.